Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murni, calon guru penggerak angkatan 1 dari TK Masjitoh Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, akan memaparkan modul 3.3 A7 tentang demonstrasi kontekstual pengelolaan program yang berdampak pada murid. Pengelolaan program yang berdampak pada murid tentulah merupakan hal yang sangat penting bagi seorang guru, sehingga dia mempunyai wawasan bagaimana mengelola program yang berdampak pada murid, sehingga dalam mengelola program yang ada di lembaga tentu akan mendapat satu keberhasilan. Berdasarkan Asset Based Community Development, saya memilih 3 aset modal utama yang menjadi rujukan program. Antara lain, yang pertama, modal manusia. Modal manusia ini meliputi murid, guru, kepala sekolah, orang tua murid, para pemangku kepentingan. Alasannya, karena modal manusia ini sebagai penggerak dan pengguna aset modal yang lainnya. Yang kedua, modal sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah, lingkungan sekitar sekolah. Alasannya karena sebagai penunjang keterlaksanaan program. Yang ketiga, modal agama dan budaya. Penanaman nilai-nilai dan pembentukan karakter. Alasannya karena sebagai rule yang mengatur berjalannya program dan menjadi satu pedoman murid di masa yang akan datang dalam berinteraksi. Modal manusia juga merupakan modal yang sangat penting sebagai penunjang keberhasilan program yang ada di lembaga. Dalam lembaga kami mempunyai 6 orang guru dengan 3 guru yang sudah berpendidikan sarjana pendidikan anak usia dini, dan 3 yang lainnya adalah berpendidikan diploma 2 pendidikan guru taman kanak-kanak. Dari ketiga orang guru ini, penguasaan IT-nya juga sudah lumayan untuk penunjang keberhasilan program di lembaga. Selain itu, pendidik juga mempunyai prestasi yang sangat luar biasa, yaitu menjuarai beberapa lomba yang pernah diselenggarakan di tingkat kecamatan, kabupaten maupun nasional. Sehingga hal ini sangat membantu program-program yang ada di sekolah. Modal sarana dan prasarana juga sangat penting sebagai penunjang keberhasilan program. Sarana dan prasarana kami cukup memadai, di antaranya kami mempunyai gedung yang juga representatif untuk digunakan dalam pembelajaran. APE luar dan APE dalam juga sangat menunjang. APE luar pun kami sudah mempunyai beberapa APE luar. Ada terowongan, ada papan titian, ada ayunan, ada jembatan goyang dan lain-lain. Kemudian APE dalamnya juga sudah lengkap. Di sana kami juga mempunyai drum band. Ketika ada alat peraga yang kurang, guru berkreativitas membuat alat peraga. Kemudian juga di sana ada model sarana dan prasarana dari lingkungan. Sekolah kami dekat dengan area persawahan, area pabrik lanting, dan lain sebagainya. Modal agama dan budaya juga tidak kalah penting untuk dapat dimaksimalkan, karena modal agama dan budaya di lembaga kami, di lingkungan lembaga, sangat beragam sekali. Dari latar belakang agama yang berbeda, ada agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, itu memberikan satu wawasan bagaimana pengelolaan program ini dapat memberikan dampak yang baik bagi peserta didik. Budaya yang ada di lembaga kami juga beragam. Ada kesenian Lengger, ada wayang, ada jatilan, ada metri bumi, ada sedekah laut, dan kesemuanya itu memberikan satu pengetahuan kepada peserta didik bahwa pembelajaran yang ada di lingkungan itu sangat beragam untuk peserta didik.
Nama program yang kami pilih adalah program Aku Anak Soleh, Soleah yang Berkarakter. Tujuan atau dampak program ini adalah mewujudkan anak yang berkarakter dan berakhlakul karimah. Karena bagaimanapun dalam pembentukan intelektual atau kecerdasan anak tidak akan sempurna jika tidak dilengkapi dengan program keagamaan yang mewujudkan anak menjadi anak yang berkarakter dan berakhlakul karimah, yang tentunya diharapkan di dalam kehidupannya nanti, dalam dia menjadi manusia yang dewasa, menjadi manusia yang pintar secara intelektualnya maupun secara batin atau agamanya. Dalam menyusun program ini, kami menggunakan tahapan 5D atau tahapan Bagja. Tahapan yang pertama adalah buat pertanyaan. Panduan tahapannya yaitu membuat beberapa pertanyaan yang mengarah kepada penelusuran hal-hal yang akan kita lakukan. Dan hasil tahapannya yaitu bagaimana mewujudkan anak yang berkarakter dan berakhlakul karimah. Apa yang dilakukan untuk mewujudkannya? Kemudian siapa saja yang dapat membantu mewujudkan anak yang berkarakter dan berakhlakul karimah? Kemudian kapan kegiatan untuk mewujudkan anak yang berkarakter dan berakhlakul karimah tersebut? Dan di manakah kegiatan-kegiatan itu dapat dilaksanakan? Diharapkan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan ini dapat memandu atau menuntun keberhasilan programnya. Tahapan yang kedua dari Bagja adalah ambil pelajaran. Panduan tahapannya yaitu dalam hal ini supaya menceritakan dan menulis pengalaman kegiatan baik, prestasi yang pernah terjadi yang berhubungan dengan topik bahasan yang yaitu Aku Anak Soleh, Soleha dan Berkarakter. Setiap hari secara rutin anak di lembaga kami itu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kegiatan berdoa bisa dilakukan di dalam dan di luar kelas. Kemudian guru berkoordinasi dengan wali siswa supaya kegiatan yang telah dilaksanakan dapat diaplikasikan atau diterapkan di rumah, dibantu oleh orang tua sebagai tindak lanjut, sehingga program itu berkesinambungan antara program yang ada di lembaga maupun yang ada di rumah, dan ini diharapkan dapat menunjang keberhasilan program. Tahapan Bagja yang ketiga adalah gali mimpi. Panduan tahapannya yaitu kita membuat gambaran rinci kondisi ideal atau mimpi kita terkait topik bahasan kita. Dan hasil tahapannya yaitu murid akan memiliki karakter dan akhlak yang baik seperti berkata jujur, dapat melakukan kegiatan ibadah sehari-hari, bertanggung jawab, disiplin, menyayangi teman, toleransi, taat pada aturan, berbicara sopan. Murid dapat mengucapkan doa-doa pendek, melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, misalnya doa sebelum mulai dan selesai kegiatan, berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, misalnya tidak berbohong, tidak berkelahi. Kemudian, murid dapat menyebutkan hari-hari besar agama, menyebutkan tempat ibadah agama lain. Tahapan Bagja yang keempat adalah jabarkan rencana. Panduan tahapannya yaitu bagaimana membuat cara atau strategi mencapai mimpi-mimpi yang sudah kita tuliskan. Hasil tahapannya yaitu program ini dapat berjalan baik dengan keterlibatan semua komunitas sekolah, seperti kepala sekolah sebagai penanggung jawab programnya, para guru sebagai pengarah dan pelaksana program tersebut, anak sebagai sasaran program, dan orang tua atau komite sekolah sebagai mitra untuk melaksanakan program ketika di rumah. Pendidikan karakter dan akhlak terintegrasi dalam bidang pengembangan lainnya dari nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni.
Pembentukan karakter dan akhlak dilakukan melalui keteladanan dan pembiasaan. Tahapan bagja yang terakhir yaitu atur eksekusi. Panduan tahapannya yaitu menentukan tim inti program. Hasil tahapannya yaitu penanggung jawab dan mekanisme koordinasi dalam tim. Penasehatnya adalah yayasan selaku penentu arah kebijakan. Penanggung jawab adalah kepala sekolah selaku pimpinan lembaga yang mengatur program. Pengarah dan pelaksana adalah guru selaku pendidik yang melaksanakan program di sekolah bersama anak. Wali siswa selaku mitra dalam pendidikan keluarga di rumah yang menindaklanjuti keterlaksanaan program di rumah. Pengawas selaku pihak dari dinas yang melakukan monitoring, supervisi, dan pengawasan terhadap keterlaksanaan program. Laporan juga dibuat oleh masing-masing wali kelas. Yang ketiga adalah rencana monitoring, evaluasi, pembelajaran, dan pelaporan menggunakan MEL. Monitoring kegiatan dilakukan oleh guru kelas kepada siswa, kemudian bisa juga murid kepada murid dan untuk diri murid itu sendiri. Evaluasi ini melibatkan guru sebagai pelaksana, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, dan orang tua murid sebagai mitra. Program kelas dirancang menggunakan tahapan bagja yang memadukan pemetaan aset modal, sumber daya, manajemen resiko, dan monitoring, evaluasi, learning, dan reporting untuk tercapainya merdeka belajar sehingga mendapatkan pembelajaran bermakna menuju profil pelajar Pancasila. Laporan dibuat oleh guru dalam bentuk dokumentasi berupa video dan foto-foto kegiatan. Yang keempat adalah pelibatan orang tua dan komunitas. Pelibatan orang tua dalam hal yang pertama yaitu mendukung atau mensupport program sekolah. Yang kedua, mendampingi murid dalam pelaksanaan program di rumah sebagai tindak lanjut pembelajaran di sekolah, sehingga ada dua arah pendidikan yang sama antara pendidikan di rumah dan di sekolah. Pelibatan yang kedua adalah pelibatan komunitas sekolah dalam hal yang pertama, sekolah sebagai pelaksana program, kemudian sekolah sebagai fasilitator program, yang ketiga, sekolah sebagai koordinator tercapainya program tersebut, dan yang keempat, sekolah sebagai evaluator keterlaksanaan program. Kemudian pelibatan komunitas masyarakat lebih luas dalam hal komunitas lebih luas itu sebagai mitra dalam hal ketercapaian program tersebut. Kemudian penyediaan sumber belajar bagi siswa seperti komunitas batik, pabrik lanting, dan usaha kecil lainnya yang ada di lingkungan sekolah. Demikian tadi paparan modul 3.3 A7 tentang demonstrasi kontekstual pengelolaan program yang berdampak pada murid. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.